اتبع هداه إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis, tanggal 10 Rabiul Tsani 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas ayat yang pertama. Apa bunyinya?
Abasa walla. Dia bermuka masam dan memalingkan mukanya. Ayat pertama ini sedang membahas tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan kebiasaan Rasul SAW untuk bermuka apa? Masam. Apalagi sampai memalingkan muka. Itu bukan kebiasaan Nabi SAW. Pasti sesuatu yang di luar kebiasaan. Pasti ada apanya? Ada sebabnya. Seseorang yang terbiasa bermuka cerah, yang terbiasa ramah, yang biasa senyum, kok ujuk-ujuk napa? Cemberut. Tidak mungkin kalau tidak ada napa? Sebabnya. Maka ayat yang kedua yang akan kita pelajari malam hari ini menerangkan apa penyebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam. Apa sebabnya? Allah ceritakan di ayat yang kedua, an ja'ahul a'ma. Karena saat itu telah datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang buta. Masa cuma kedatangan orang buta saja, nopo? Bermuka masam. Tentunya perlu dijelaskan situasi dan kondisi saat itu. Di dalam tafsir At-Tabari diceritakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah bahwa Ibnu Ummi Maktum saat itu datang dituntun oleh sahabat yang lain. Dan tentunya penuntunnya tidak buta. Masa buta nuntun buta? Penuntunnya tidak apa? Buta. Sehat. Menuntun Ibnu Ummi Maktum. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berdua, sinten? Beliau berdua, sinten? Ibnu Ummi Maktum dan yang nuntun datang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan lagi sibuk. Sibuk napa? Mendakwahi para pembesar Quraisy, ngajak mereka masuk Islam. Ketika Ibnu Ummi Maktum datang, Rasulullah SAW itu sudah ngasih isyarat kepada siapa? Kepada yang nuntun. Supaya apa? Stop. Nabi sudah kasih isyarat, stop. Lah yang nuntun ini juga sudah megangi tangannya siapa? Abdullah ibn Maktum. Suruh berhenti. Tapi ternyata Ibnu Ummi Maktum tetap maju baik. Kenapa? Karena nggak lihat. Dan Nabi SAW tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beliau hanya ngasih apa nama? Hanya ngasih kode saja. Lah, maka ketika Nabi SAW sudah kasih kode supaya berhenti dulu, beliau lagi fokus, kok tetap Ibnu Ummi Maktum maju, bahkan memanggil-manggil nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, minta diajari Al-Quran.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan respon spontan. Apa? Spontan. Respon spontan yang itu adalah sesuatu yang normal. Orang lagi fokus dengan sebuah target dakwah besar, kok ujuk-ujuk terobos, disela. Ya, spontan beliau bermuka masam. Dan itu sesuatu yang sangat manusia. Jadi ayat yang kedua ini datang untuk menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermuka masam tidak serta merta, bukan tanpa sebab. Sebabnya dijelaskan di ayat yang kedua, anja'ahul a'ma. Oke, ini korelasi ya antara ayat pertama dengan ayat kedua. Nah, sekarang kita bahas ayat yang kedua kata per kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman anja'ahu. Ja'a. Ja'a niku artinya apa? Datang. Dan kata ini, ja'a ini, disebutkan di ayat yang kedua dan diulang kembali di ayat yang ke-8. Wa amma man ja'aka yas'a. Jadi kata datang ini diulangi 2 kali. Berarti ada sebuah pesan penting di situ. Saya tanya sama jenengan. Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi SAW. Untuk apa? Belajar. Berarti kalau pengen dapat ilmu itu harus datang. Mengendi? Dia pengaji. Pengen dua ilmu malah nang kamar boy tapak 40 di bengi metu-metu dadi ulama sekangen di kaya gue. Ya. Nunggu wangsit. Nah, ada ceritanya kayak gitu. Ya. Di data dia. Ini saya kasih contoh nih. Ibnu Abbas. Sinten? Ibnu Abbas. Namanya Abdullah Ibnu Abbas. Ini termasuk keluarganya sinten? Allahu Abbas. Termasuk berdarah biru. Ya, ningrat. Masih keluarga Rasul SAW. Ya. Akan tetapi dengan nasabnya yang luar biasa itu tidak menghalangi beliau untuk belajar. Beliau itu asal dengar ada sahabat senior punya ilmu, dikejar sama beliau. Datang ke rumah. Pernah suatu saat beliau ini mendatangi seorang sahabat senior. Ternyata sampai ke sana sahabat itu lagi istirahat. Lagi apa? Istirahat. Entah itu menjelang atau habis duhur. Maka nggak pengen beliau mengganggu siapa? Sang guru. Dan begitu seharusnya. Murid aja ganggu guru. Ya. Tungguin. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Nungguin. Jadi orang duduk. Ada sebagian orang kalau ngetok pintu itu kayak Satpol PP. Jadi maaf nih kalau ada Satpol PP di sini. Bukan maksudnya apa-apa enggak. Kayak orang mau apa namanya? Oh, uji Satpol PP ini, debt collector.
Nah, lebih pas gue. Nun sewu nggih. Ada sebagian orang kayak gitu. Duduk. Udah dibuka. Subhanallah, tunggu. Kalau nggak dibukanya sudah pulang. Ya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak mau mengganggu. Apa yang beliau lakukan? Nunggu di depan pintu. Beliau lepas serbannya. Kemudian digulung. Dijadikan sebagai bantal. Sambil beliau istirahat siang di depan pintu rumah sahabat senior tersebut. Siang-siang, panas, debu. Orang kaya jenengan, karpet empuk. Ya. Ada apanya? AC-nya. Mas, padang pasir. Nungguin sabar. Sampai gurunya terbangun dari istirahat. Begitu buka pintu, kaget. Kok ada orang tiduran di depan rumahnya. Lebih kaget lagi ketika ngelihat, ternyata Ibnu Abbas, keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa gerangan tujuanmu datang kemari? Maka beliau pun mengatakan, aku ingin belajar kepada engkau. Lah, kalau memang itu tujuanmu, tinggal suruhan siapa, saya akan apa? Datang kepada jenengan. Karena sahabat ini ingin memuliakan keluarganya sinten? Rasulullah SAW. Lihat apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ana ahaqqu bil maji. Yang lebih berhak untuk datang itu saya. Bukan kamu. Kenapa? Fal ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan datang sendiri. Berarti jenengan malam ini wis bener apa urung? Wis bener. Mulane aja kapok. Emang belajar itu harus datang. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan dicontohkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Padahal Ibnu Ummi Maktum itu punya keterbatasan fisik. Napa? Masa kita yang sehat kalah? Ya. Jangan kalah sama Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Keterbatasan fisik bukan alasan untuk tidak ngaji. Untuk tidak belajar agama. Karena sejatinya kita menghadiri pengajian, menghadiri majelis ilmu, santri-santri datang ke pondok, panjenengan ngaji, datang ke majelis-majelis ta'lim. Itu tujuannya bukan hanya untuk mencari pengetahuan, tapi tujuannya untuk memperbaiki diri. Ben tambah benar. Untuk membersihkan jiwa. Untuk membenahi hati kita. Itu tujuannya. Berarti manfaatnya buat jenengan atau buat saya? Hah? Buat jenengan apa buat saya? Dua-duanya. Jenengan dapat manfaat, dapat ilmu, saya juga dapat manfaat. Ngapa manfaatnya? Ilmu juga wong arep mulang kok harus nyapakan kayak gitu ya. Apa enggaknya mulang tangan kosong. Ya. Ada sebagian, iya Ustaz, itu kayak itu nggak pakai tulisan. Ya, kayak nyong-nyong. Kan menyampaikan sesuatu harus jelas. Landasannya, dasarnya. Saya juga dapat ilmu ketika ngajar.
Dan mudah-mudahan kita semuanya dapat pahala. Jangan dapat pahala, saya juga mudah-mudahan dapat pahala. Berarti manfaatnya dua arah. Ya, yang ngaji juga dapat pahala insya Allah. Yang mulang ngaji juga dapat pahala. Oke? Anja'ahu. Datang. Siapa yang datang? Al-a'ma. Apa artinya al-a'ma? Orang buta. Si buta. Apa? Si buta. Al-a'ma. Orang yang buta. Pertanyaannya, apakah boleh kita mengatakan orang yang buta, si buta? Jangan sepi. Boleh atau tidak? Kurang pas. Al-Quran kurang pas. Al-Quran ini mengatakan, datang kepada Nabi SAW orang buta. Atau si buta. Sebutan. Boleh? Boleh. Picek oroli. Bedanya sih apa picek karo buta? Nuansa. Kadang boleh, kadang tidak boleh. Ada saatnya boleh, ada saatnya apa? Tidak boleh. Kapan boleh? Kalau itu tujuannya adalah menyebutkan identitas. Apa? Identitas. Karena sudah dikenal dengan ciri fisik tersebut. Tujuannya sebagai apa? Identitas. Oh, jenengan apa kenal sama Pak Anu? Yang mana ya? Itu loh Pak Soleh. Soleh itu ada 5 orang. Namanya siapa? Soleh semua. Oh, Soleh yang buta. Oh iya, kenal saya. Karena dari 5 orang itu yang buta cuma 1. Itu namanya identitas. Boleh. Atau boleh juga kalau ada maslahat. Ada apa? Maslahat. Di balik penyebutan julukan atau sifat tersebut. Nanti saya akan jelaskan. Maslahatnya apa? Allah menyebut Ibnu Ummi Maktum dengan julukan apa? Si buta. Ya. Apa maslahatnya? Nanti saya akan jelaskan. Berarti boleh kalau tujuannya untuk menyebutkan identitas atau kalau ada apanya? Maslahatnya. Tidak boleh kalau tujuannya adalah merendahkan. Tidak boleh kalau tujuannya untuk menghina. Tidak boleh kalau tujuannya untuk mencela, mengolok-olok. Sebagaimana yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Surat apa? Al-Hujurat ayat 11. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling mengolok-olok dengan julukan. Ya. Salah satunya si buta, si pincang, si botak, si pesek. Ya. Kan beda antara kita mengatakan, mohon maaf Pak Dokter, gimana caranya supaya botak di kepala saya ini tumbuh rambut kembali. Beda kan botak sama, oh Pak, oh kau ya pancen kayak wong si botaknya. Itu kan beda gitu loh. Tujuannya antara mengolok-olok dengan identifikasi. Oke. Berarti sebutan si buta atau orang buta boleh atau tidak?
Boleh kalau tujuannya identitas atau ada maslahatnya. Tidak boleh kalau tujuannya mencela, menghina, merendahkan, mengolok-olok. Nah, tadi saya sudah janjikan. Apa maslahatnya? Apa maslahatnya Allah menjuluki Ibnu Ummi Maktum dengan si buta atau orang buta di sini? Satu, untuk memberikan pemakluman. Kenapa? Memberikan pemakluman buat Ibnu Ummi Maktum. Jadi Ibnu Ummi Maktum itu melakukan sesuatu yang pas nopo tidak pas ketika datang nyelak. Pas nopo mboten? Enggak pas lah. Wong Rasulullah SAW lagi fokus kok ujuk-ujuk nopo? Nerabas. Tapi apakah bisa dimaklumi? Kenapa? Karena buta. Jadi tujuannya beliau disebut dengan al-a'ma, si buta, adalah supaya kita pembaca maklum. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum itu bisa ditolerir. Karena beliau buta. Satu tujuannya. Maslahatnya itu. Maslahat yang kedua. Untuk menjelaskan bahwa raut muka Nabi yang masam itu tidak terlihat oleh siapa? Oleh Ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Karena beliau buta. Sehingga Ibnu Ummi Maktum tidak tersinggung. Jadi dijelaskan dengan diksi al-a'ma tadi bahwa raut muka Nabi SAW yang masam, kemudian beliau memalingkan mukanya itu, dan sikap yang seperti itu tidak membuat Ibnu Ummi Maktum tersinggung, tidak merasa disikapi dengan sikap yang kurang simpatik, karena beliau tidak melihatnya. Tapi apakah itu boleh? Tetap tidak boleh. Tapi kan tidak secara langsung menyinggung perasaannya siapa? Ibnu Ummi Maktum. Karena beliau tidak melihat. Kecuali kalau Nabi SAW mengeluarkan kata-kata kasar. Dan itu tidak ada. Tidak ada satu kata kasar pun yang diucapkan oleh Nabi SAW yang didengar oleh siapa? Ibnu Ummi Maktum. Oke. Yang kedua. Yang ketiga. Untuk memberikan pesan bahwa kita harus bersikap lembut. Kepada siapa? Kepada orang yang buta. Untuk memberikan pesan bahwa kita harus bersikap nopo? Lembut kepada orang yang bersikap, kepada orang yang buta. Kenapa? Karena orang yang buta ini punya keterbatasan fisik yang seharusnya diprioritaskan, didahulukan, dipentingkan dibandingkan orang yang sehat, walaupun dia ningrat sekalipun. Karena yang dihadapi oleh Nabi SAW siapa? Pembesar Quraisy. Buta atau tidak buta? Tidak buta. Ningrat atau orang biasa? Ningrat. Maka dengan disebutkannya al-a'ma ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus memprioritaskan dan memberikan sikap lembut kepada orang-orang yang punya keterbatasan fisik. Dan yang keempat, untuk menerangkan bahwa ayat ini berlaku untuk semua orang. Bukan khusus untuk Ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Karena Allah sengaja menggunakan kata al-a'ma untuk memberikan keterangan bahwa kasus ini, sikap yang seharusnya kita ambil ini bukan hanya khusus untuk Ibnu Ummi Maktum saja. Tapi siapapun yang punya keterbatasan fisik, entah itu sikap, entah itu karena buta atau karena hal yang lainnya, maka
dia harus disikapi dengan sikap yang sama. Berarti dari sekian penjelasan ini menerangkan kepada kita betapa orang-orang yang punya keterbatasan mental, keterbatasan fisik, atau kaum difabel, atau orang-orang disabilitas itu mendapatkan pemuliaan di dalam agama kita. Coba jenengan bayangkan, satu surat full diturunkan untuk membela seorang buta. Coba bayangkan. Adakah ajaran selain Islam yang memuliakan kaum difabel melebihi ajaran Islam? Tidak ada. Tidak ada. Sehingga kita ini jangan silau dengan ajaran-ajaran, ideologi-ideologi yang diimpor dari mana? Dari barat. Wong agama kita itu lebih keren. Ajaran Islam itu lebih sempurna. Aku lu lebih ngerti mulane ngaji. Ya. Akhirnya jadi tahu. Ya. Coba jenengan bayangkan. Secara khusus Allah membela Ibnu Ummi Maktum. Dan gak cukup hanya seperti itu. Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu mendapatkan kemuliaan, diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Akan dibaca kisah itu berapa abad? Sampai sekarang saja sudah berapa abad? 15 abad. Kira-kira kiamat kapan? Wallahu a'lam. Berarti kemungkinan besar kisah ini akan terus dibaca berabad-abad. Dan setiap orang yang membaca mendapatkan pahala. Jadi bukan hanya sekedar membaca untuk hiburan. Tapi orang yang membaca dapat pahala. Setiap huruf berapa? 10. Berarti ketika jenengan membaca abasa wa tawalla, pinten pahalane? Abasa wa tawalla. 70 pahala. Nek kutul ayat terakhir pinten? Ngono diatung bae. Dan Islam memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang lemah. Karena subhanallah, sepanjang sejarah mereka lebih gampang menerima kebenaran. Saya tanya, yang masuk Islam dulu Ibnu Ummi Maktum atau para pembesar Quraisy? Orang yang lemah, orang yang termarginalkan, orang yang dipinggirkan, orang-orang kecil, itu biasanya lebih gampang untuk menerima kebenaran. Dan itu berlaku kepada semua pengikut Nabi. Abu Sufyan pernah suatu saat ketika beliau belum masuk Islam, itu menemui Kaisar Romawi. Sinten? Heraklius. Jadi Heraklius ini penasaran, pengen tahu Muhammad itu siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggillah Abu Sufyan. Kenapa? Karena Abu Sufyan ini masih kerabatnya Rasul SAW. Maka ditanya sama Heraklius, ayattabi'u asyrafun nasi am du'afa'uhum? Sekarang ini yang menjadi pengikutnya Muhammad itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat, rakyat jelata atau pejabat, ingrat atau orang biasa? Apa jawaban Abu Sufyan? Bal du'afa'uhum. Yang ikut sekarang orang-orang lemah. Para budak, orang yang tertindas, orang kecil, rakyat jelata. Kayaknya Abu Sufyan itu pengen menjatuhkan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nah itu siapa?
Paling sing melu kayak ketok, kira-kira seperti itu. Ternyata apa respon dari Abu Sufyan, respon dari Heraklius? Hum atba'ur rusul. Para rasul itu memang seperti itu. Senjata makan tuan. Abu Sufyan pengen menjatuhkan Nabi kita Muhammad SAW dengan alasan yang ikut adalah orang-orang kecil. Justru malah Heraklius mengatakan, ya seperti itulah para nabi dari dulu. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.